Halo ibu-ibu di rumah, ketemu lagi dengan saya Dr. Putu, dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Ya, berapa hari terakhir ini saya banyak mendapatkan WA, Messenger di FB saya, dan juga DM di Instagram saya menanyakan tentang ERAX ya. Karena beberapa kali saya posting termasuk pasien saya yang memakai ERAX saat SC, saat sesar, men-share di akun Instagramnya. Jadi nge-tag saya dan beberapa juga bertanya ke saya maupun ke pasien saya yang ikut ERAX itu. Ya, ERAX itu kepanjangannya adalah Enhancement Recovery After Cesarean. Mungkin beberapa ibu-ibu di rumah sudah kepoin YouTube saya ya, yang dimana di YouTube tersebut saya memposting presentasi saya ke bidan-bidan saya saat sosialisasi ERAX di Rumah Sakit Pupuk Kaltim, terutama ke bidan-bidan di kebidanan dan ERAX adalah kepanjangannya yaitu Enhancement Recovery After Cesarean, yaitu suatu metode yang dipakai untuk pasien-pasien yang akan kita lakukan sesar, di mana pada metode ini melibatkan multidisiplin, yaitu antara lain kami, dokter kandungan, dokter bius, dokter anak, dokter pediatris, bidan, perawat, ya, dan juga nutrisionis. Jadi ahli gizi biasanya kita juga libatkan. Kalau kami di rumah sakit ada analis gizi. Ya, sebenarnya metode ini sudah lama dikembangkan, terutama dahulu oleh dokter-dokter bedah, terutama dokter-dokter bedah digestif untuk pasien-pasien operasi bedah khusus, dan mulai diadop oleh dokter kandungan di Eropa dan di Amerika. Nah, masuk ke Indonesia sendiri sebenarnya sekitar tahun 2019 ya, baru ini, lumayan baru ya. Nah, dengan penggiatnya di Jakarta antara lain Dr. Susilo Anastesi, dan juga Dr. Prof. Noroyono, mantan ketua POGI kami, dan ada beberapa sejawat. Baru sekitar 4 bulan ini kita mulai program ini di Rumah Sakit Pupuk Kaltim, dan sudah sekitar 8 pasien yang sudah kita lakukan ERAX Susilo di Jakarta. Dan kebetulan sekitar 6 bulan yang lalu saya sempat mengikuti Zoominar yang beliau adakan, yang diadakan oleh Persatuan Obstetria dan Ginekologi Indonesia atau Persatuan Dokter Kandungan seluruh Indonesia. Jadi saya mengikuti di situ. Kemudian beberapa bulan kemudian saya juga mengikuti Zoominar tentang ERAX ini yang dilakukan oleh Dr. Nuswil di Palembang via Zoominar juga. Nah, dari situ saya mulai mengenal tentang ERAX ini. Nah, setelah itu ada pasien ternyata yang datang ke poliklinik saya menanyakan tentang Dokter Putu, apakah di Rumah Sakit Pupuk Kaltim tempat saya bekerja sudah melakukan ERAX. Oh, saya bilang, saya sudah pernah mengikuti pelatihan Zoominarnya, workshopnya. Jadi kalau ibu berkenan, mari kita coba seperti itu. Akhirnya sekitar 4 bulan yang lalu pertama kali kami di Rumah Sakit Pupuk Kaltim melakukan ERAX ini. Dan sungguh saya takjub sekali karena kebetulan saya kerjasama dengan 2 dokter anestesi kami di Rumah Sakit Pupuk Kaltim, yaitu Dr. Fauzan dan Dr. Muhayyar, untuk melakukan operasi sesar ini. Dan ternyata pemulihan pasca sesarnya sungguh menakjubkan ya. Hal itulah yang membuat saya akhirnya menawarkan ke beberapa pasien yang berikutnya untuk mengikuti ERAX ini ya, dengan sejumlah penjelasan tentunya mengenai apa itu ERAX dan macam ya. Dan akhirnya sampai saat ini sekitar 4 bulan ini kami sudah sekitar 8 kasus sesar yang kita kerjakan dengan menggunakan metode ERAX ya. Banyak yang bertanya apa perbedaan ERAX dengan sesar biasa ya. Ada sedikit perbedaan. Jadi pasien yang akan mengikuti ERAX ini sudah kita persiapkan lebih dahulu dari poliklinik ya. Mulai dari kita jelaskan bagaimana operasi itu akan kita kerjakan, kemudian bagaimana perlakuan ibu saat di rumah sakit, saat operasi, saat selesai operasi, begitu juga perlakuan terhadap bayi yang akan kita lahirkan. Jadi kita sudah memberikan penjelasan mulai dari poliklinik tentang apa itu ERAX ini. Jadi kita persiapkan benar-benar pasiennya ini ya. siapa saja yang bisa ikut, semua sebenarnya bisa ikut ya, tapi ya tentunya kita pilih pasien-pasien yang tidak berpotensi akan
mengalami masalah pada saat operasi. Misalnya kita sudah ketahui dari awal pasien ini mengalami plasenta previa atau plasentanya di bawah misalnya yang berpotensi akan pendarahan, dan tentunya berpotensi akan gagal ERAS ini. Jadi kita utamakan pasien-pasien yang kehamilannya normal yang akan menjalani operasi seksio sesaria. Ya. Apalagi perbedaannya? Ya, jadi perbedaannya mulai dari persiapan operasi mulai dari poliklinik. Saya bilang tadi 1 hari sebelum operasi pasien sudah kita rawat. Jadi mulai dari puasanya, yang biasanya kalau ibu-ibu yang sudah mengalami sesar sebelumnya sudah pernah di sesar pasti mengetahui puasa minimal 8 jam misalnya. Pada pasien ERAK ini jadi puasanya kita bertahap, mulai dari puasa mulai dari makan lunak boleh 6 sampai 8 jam, kemudian puasa liquid antara 2 sampai 6 jam. Liquid itu artinya minuman hanya minum saja atau yang yang bersifat cair, tidak padat, bukan partikulat ya. Jadi bukan diet yang diet yang padat, jadi yang liquid. Kemudian 2 jam sebelum operasi kita berikan obat nyeri, kita berikan obat anti mual, kita juga berikan tambahan glukosa 2 jam sebelum operasi. Tujuannya adalah di sini dengan pemberian kalori dan pemberian obat nyeri tentunya respon nyeri ibu-ibu nanti terhadap nyeri lebih berkurang seperti itu. Setidaknya pain-nya dileskan, pain less istilahnya, nyerinya dikurangi seperti itu. Nah, kemudian perlakuan saat operasi apa? Ya, saat operasi tentunya kami bekerja sama dengan dokter bius, di mana teknik pembiusannya juga agak sedikit berbeda dengan mengurangi dosis dosis pada saat spinalnya, pada saat diberikan bius ya, biasanya kan bius setengah badan ya, jadi tidak sesar ini sangat jarang kita menggunakan bius total, jadi biusnya setengah badan, jadi dosis obat biusnya dikurangi. Kemudian perlakuan saya pada saat operasi juga ya, memang saya punya kebiasaan saat menjahit rahim itu tidak pernah saya keluarkan dari dinding perut. Memang ada beberapa teknik sejawat mungkin rahimnya dikeluarkan dari dinding perut kemudian dijahit di luar. Seperti kalau saya memang kebiasaan saya dari zaman pendidikan dahulu, saya selalu jahitnya di dalam perut. Kemudian meminimalkan mencuci dalam perut, jadi dengan menggunakan seperti daram khas namanya, mengurangi pendarahan ke belakang rahim. Jadi pendarahan yang masuk ke dalam perut tidak begitu banyak seperti itu. Jadi mencucinya pun minimal. Kemudian untuk bayinya ya, untuk bayinya kita setting kamar operasi tidak terlalu dingin ya, minimal suhunya 22-24 derajat seperti itu ya, jadi bayi tidak mengalami hipotermi. Kemudian kita lakukan delay clamping ya, jadi pemotongan tali pusatnya kita lakukan agak lambat ya, jadi nggak begitu lahir bayinya langsung kita potong, tidak. Jadi kita potong 30-60 detik. Jadi dengan memotong 30-60 detik dikatakan meningkatkan kadar hemoglobin nanti pada janinnya seperti itu, dan melakukan inisiasi menyusui dini. Ya, ini memang sudah kita setting dari dahulu ya, dari sebelum saya di rumah sakit tempat saya bekerja, inisiasi menyusui dini sudah dikerjakan. Jadi ini sangat mendukung. Jadi early kontak cepat dengan mamanya ya, meningkatkan probiotik ke janin, meningkatkan bonding ke mama dari ibu ke bayi ya, tentunya seperti itu. Dan nanti efeknya apa? Selain bonding ke janinnya lebih cepat, lebih bagus, kemudian efek di ibunya dengan pembiusan dikurangi, jadi risiko ibunya mengalami kedinginan di kamar operasi karena faktor suhu ataupun faktor pembiusan, risiko ibunya mengalami hipotensi atau tensinya turun biasanya dengan penggunaan bius yang zaman dahulu yang dengan dosisnya agak lumayan dosisnya yang menurut menurut penggiat ERAK ini dosis itu untuk bule seperti itu. Jadi memang prolong sekali, zaman dahulu mungkin 6 jam sampai 8 jam kaki pasien itu baru pulih bisa dirasakan. Kalau sekarang mungkin 2 jam sudah bisa ya, dengan dosis yang kita minimalkan. Tentunya nanti disesuaikan oleh dokter bius kami ya, sesuaikan dengan berat badan ibu tentunya seperti itu ya. Jadi itu persiapan pada saat mau operasi. Dan setelah operasi gimana ya, early mobilisasi ya, early mobilisasi. Biasanya 2 jam pasca operasi ibu tuh sudah bisa merasakan kakinya, jadi sudah bisa duduk bertahap. Kemudian 6 jam pasca operasi dalam keadaan baik, selang kateter yang biasanya kita pertahankan 24 jam kita cabut,
Jadi untuk mengurangi risiko infeksi saluran kemih, kemudian infusnya kita cabut setelah biasanya 6 jam pasca operasi kita cek darah untuk mengukur untuk melihat kadar hemoglobin, kadar sel darah putih maupun pembekuan darah pasca operasinya kita cabut. Setelah itu ibu boleh mobilisasi bertahap. Ya nanti ibu bisa lihat pasien saya 2 jam sampai 6 jam sudah bisa jalan, dan bahkan ada yang buat TikTok nih. Nanti bisa dilihat deh, TikTok itu 24 jam pasca operasi. Jadi beberapa ibu-ibu beberapa pasien yang memberikan testimoninya yang mengikuti ERAK ini merasakan jauh lebih nyaman mengikuti ERAK ini dibandingkan sesar sebelumnya ya, karena ini ada 2 pasien yang memberikan testimoninya ini sudah riwayat sesar sebelumnya. Jadi dia bisa merasakan membandingkan sesar sebelumnya dan sesarnya yang sekarang yang dia rasakan jauh lebih nyaman. Itu mungkin singkat tentang ERAK. Ya tentunya meskipun ada ERAK, saya tidak menyarankan semua pasien harus kita operasi, tidak. Tentunya dari keilmuan yang saya dapatkan, dari selama pendidikan, ya, dan pengalaman kami bekerja, tentunya persalinan terbaik adalah persalinan normal yang ditolong oleh tenaga medis yang terlatih. Itu yang terbaik. Sesar adalah pilihan alternatif andaikan tidak bisa melahirkan secara normal. Kami pun sebenarnya di Rumah Sakit Pupuk Kaltim menerapkan program ILA sudah sejak lama ya, cuma memang sangat jarang ILA itu intrathecal lumbal analgesia, jadi pemberian obat bius minimal pada ibu-ibu yang tidak tahan sakit pada saat persalinan normal. Jadi kita berikan obat bius minimal di mana sensor nyerinya saja yang kita blok, tapi motornya jadi dia masih bisa bergerak dengan leluasa pada saat melahirkan. Banyak keuntungannya, nanti saya bahas sendiri di konten saya berikutnya ya. Nah ini ada testimoni yang dibuat oleh salah satu pasien saya yang mengikuti program ERAK ini. Disimak ya ibu-ibu ya. Dan satu video TikTok seru sekali. Satu video TikTok yang dibuat oleh bidan saya bersama dengan seorang ibu peserta ERAK juga, 24 jam pasca sesar. Ibu lihat deh bagaimana gemulainya ibu tersebut bergoyang TikTok pasca sesar, 24 jam pasca sesar ya. Jadi keuntungannya apa saja nih ikut ERAK ya? Ya, yang ditakutkan oleh ibu-ibu saat menjalani operasi adalah nyeri. Jadi dengan menggunakan ERAK ini, nyerinya kita turunkan ya, painless ya, ibunya merasa lebih nyaman sehingga bisa melakukan mobilisasi atau jalan lebih cepat. Dengan nyeri diturunkan, mobilisasi lebih cepat, tentunya lebih cepat bisa menyusui anaknya, bukankah begitu? Ya, jadi bisa bonding lebih cepat ke janinnya ya. Dan beberapa obat-obatan yang kita pakai sangat minimalis ya, pemberian antibiotik, kemudian obat nyeri biasanya terbatas, hanya pemberian golongan NSAID atau yang sering kenal dengan asamofenamat dan paracetamol. Kemudian salah satu lagi eviden selain nyerinya kita turunkan adalah mempersiapkan ususnya, bowlnya ya, jadi meminimalkan puasanya, jadi tidak seperti dahulu. Jadi dengan menggunakan puasa, kadar karbohidrat yang yang ibu konsumsi sebelum operasi itu juga dipergunakan oleh tubuh untuk membantu penyembuhan luka. Ditambah lagi ada hormon oksitosin ya, yang biasanya ibu rasakan saat mau melahirkan. Begitu distimulasi payudaranya oleh si kecil, menimbulkan sengkring-sengkring di perut, kan itu kontraksi rahim, itu mengeluarkan hormon oksitosin namanya. Hormon oksitosin yang kita kenal dengan namanya hormon of love. Jadi ini juga membantu penyembuhannya. Dan tentunya dengan mobilisasi cepat, nyeri kurang, cepat bonding ke janinnya, tentunya lama rawat di rumah sakit juga bisa kita pangkas. Ya mungkin biasa ibu dirawat 2-3 hari, bahkan 1 kali 24 jam pasca operasi pun sudah bisa pulang dengan baik. Apalagi di musim pandemi ini, ngapain lama-lama di rumah sakit ya, lebih baik di rumah ya dengan anak-anak ya, tentunya nanti lebih nyaman operasinya dengan menggunakan metode ini. Harapannya seperti itu. Nah ada pertanyaan lain juga, apakah operasi ini ditanggung oleh asuransi BPJS? Tentunya bisa, saya pikir ya, karena penggunaan obat-obatan lama di rumah sakit kita pangkas, tentunya saya pikir bisa di cover oleh asuransi BPJS yang biasa kita miliki. Ya, itu mungkin singkat tentang ERAK. Ya tentunya meskipun ada ERAK, saya tidak menyarankan semua pasien harus kita operasi, tidak. Tentunya dari keilmuan yang saya dapatkan, dari selama pendidikan,
ya, dan pengalaman kami bekerja, tentunya persalinan terbaik adalah persalinan normal yang ditolong oleh tenaga medis yang terlatih. Itu yang terbaik. Sesar adalah pilihan alternatif andaikan tidak bisa melahirkan secara normal. Kami pun sebenarnya di Rumah Sakit Pupuk Kaltim menerapkan program ILA sudah sejak lama ya. Cuma memang sangat jarang ILA itu intrathecal lumbal analgesia, jadi pemberian obat bius minimal pada ibu-ibu yang tidak tahan sakit pada saat persalinan normal. Jadi kita berikan obat bius minimal di mana sensor nyerinya saja yang kita blok, tapi motornya jadi dia masih bisa bergerak dengan leluasa pada saat melahirkan. Banyak keuntungannya. Nanti saya bahas sendiri di konten saya berikutnya ya. Nah, ini ada ada testimoni yang dibuat oleh salah satu pasien saya yang mengikuti program ERAK ini. Disimak ya ibu ya. Dan satu video TikTok. Seru sekali. Satu video TikTok yang dibuat oleh bidan saya bersama dengan seorang ibu peserta ERAK juga, 24 jam pasca sesar. Ibu lihat deh bagaimana gemulainya ibu tersebut bergoyang TikTok pasca sesar, 24 jam pasca sesar ya. Sekian dari saya, mungkin ya, semoga bermanfaat konten saya. Dan jika ada ingin yang bertanya, monggo silakan DM dari IG saya atau Messenger atau WA saya untuk mengetahui lebih banyak tentang ERAK. Sekian dari saya, Dr. Putu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi. Alhamdulillah saya telah melahirkan anak kedua saya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 di Rumah Sakit Pupuk Kaltim, Bontang. Proses persalinan saya dilakukan secara sesar dengan menggunakan metode ERAK dan dibantu oleh Dr. Iputu Satria Wijaya, spesialis obgyn konsulen. Melahirkan secara sesar dengan menggunakan metode ERAK ini menurut saya jauh lebih cepat pemulihannya dibandingkan pasca lahiran anak saya yang pertama. Saya masuk di ruang operasi jam 7 pagi dan selesai itu kurang lebih 1 jam sudah keluar dari ruang operasi dan ruang pemulihan. Saat saya kembali ke ruang perawatan pasca operasi, tidak lama kemudian saya sudah bisa menggerakkan kaki dan bisa miring ke kanan dan ke kiri. Kalau sebelumnya kan harus menunggu 1 kali 24 jam baru kita bisa menggerakkan badan. Kalau yang menggunakan metode ERAK ini tidak membutuhkan waktu lama, karena 4 jam setelah pasca operasi saya sudah bisa duduk dan bisa berdiri, dilanjutkan melangkah 1-3 langkah. Dan alhamdulillah dengan menggunakan metode ERAK ini saya sudah bisa menggerakkan tubuh dan saya bisa menyusui si babynya lebih cepat. Dan untuk selang kateter urinnya pun tidak sampai 1 kali 24 jam sudah bisa dilepas. Nah, hari kedua alhamdulillah saya sudah bisa berdiri dan juga bisa menggerakkan tubuh, maka selang infus saya sudah bisa dilepas. Jadi bagi bunda-bunda yang melahirkan secara sesar, saya sarankan bisa mencoba menggunakan metode ERAK ini. Kenapa? Karena memang pemulihan jauh lebih cepat dan rasa nyeri pun cepat mereda, dan bunda-bunda juga lebih cepat menyusui si babynya. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Iputu Satria Wijaya yang telah membantu proses kelahiran anak saya yang kedua ini, dan para petugas medis Rumah Sakit Pupuk Kaltim yang telah merawat saya dengan senyuman dan kesabaran pasca melahirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.